Pak Basuki, ini soal latar belakang Anda, maaf, yang peranakan Cina ya Pak Basuki ya. Anda merasa risih nggak kalau seandainya ada yang memanggil Anda Ahok, Pak Basuki? Biasa. Ya itu biasa aja. Kalau mau panggil saya Cina juga saya biasa-biasa aja. Jadi kalau mau kurang ajar gue gampang. Biar kamu sekali-sekali pernah dipukul Cina gitu loh gitu. Santai aja saya kira ini udah bayangin Amerika saja mau sebentar lagi merayakan 50 tahun kan. Di situ ada Martin King Junior begitu tegas. Saya punya mimpi kan. 4 anak saya itu kemudian hari bukan dinilai oleh warna kulitnya, tapi dinilai dari apa? Moralitasnya dong. Karakter moralnya diuji kan. Jadi saya kira Anda tidak bisa mengklaim Anda orang Indonesia asli, punya kebutuhan kulit lebih hitam, lalu mengklaim sebagai yang punya negara ini. Kalau Anda korup, Anda tuh bajingan di negara ini. Negara ini nggak butuh Anda sebetulnya. Jadi itu harus tegas. Makanya dari kecil saya disiapkan dari bapak saya, kami nggak pernah merasa inferior. Makanya sifat saya nggak pernah merasa saya minder. Saya kebetulan aja, emang saya mau milih dia lahir dari turunan Cina di Indonesia. Itu given. Lalu kenapa saya mesti minder gitu loh? Kalau Anda mengatakan saya Cina, panggil saya agak rasis, saya kan tanya, Anda ini hebatnya apa gitu loh? Anda pernah nggak berani nggak mati buat negara? Jangan buat mati buat negara, saya katakan. Buat tidak nyolong aja Anda tidak sanggup. Mau ngaku-ngaku punya negara ini, out aja kamu bagi saya nggak pernah pusing kalau seperti itu. Dalam perjalanan akhirnya menjadi wakil gubernur, apakah Anda pernah mengalami apa yang disebut banyak orang sebagai diskriminasi? Saya sudah kenyang sejak berpolitik dari tahun 2003. Saya udah kenyang. Dulu saya itu ketua partai PIB, dia partai ikut baba, partai ikut babi. Saya udah kenyang. Kafir, macam-macam. Ditolak gitu kan, kami tidak mau dipimpin kafir, ini tidak mau pilih. Saya biasa-biasa aja. Saya udah bilang kalau Anda rasis sama saya lawan sampai mati. Saya juga kira Anda juga belum tentu berani mati juga gitu. Ya kan, mengaku berani ke surga belum tentu. Coba aja kalau rasis sama saya bilang. Negara ini bukan milik siapa-siapa, makanya saya udah 10 tahun. Saya udah kenyang gitu. Dirasisin macam-macam, saya udah kenyang gitu. Saya nggak pernah peduli. Pak Basuki, penegasan. Jadi menurut Anda seperti apa konsep asimilasi menurut Anda? Konsep saya tidak ada bilang asimilasi. Kita udah menganut undang-undang kewarganegaraan sangat jelas kok. Siapapun yang lahir di Indonesia, tidak jelas bapak emaknya pun, ketemu di tong sampah pun, mau warna kulit apapun, dia adalah orang Indonesia asli. Jadi udah jelas undang-undang. Makanya saya katakan saya hanya taat pada konstitusi. Jadi tidak ada orang Indonesia asli kelas 1, kelas 2 itu. Yang ada bajingan atau tidak bajingan. Kalau ada korup, Anda bajingan. Ya kan, kalau ada jual-jual sumber daya alam kepada asing, Anda bajingan. Itu aja bagi saya. Prinsip saya itu tidak ada. Ketika Anda dimajukan oleh Pak Prabowo Subianto untuk menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Jokowi, apakah sudah ada komitmen hitam di atas putih untuk memilah antara kepentingan masyarakat Jakarta dengan kepentingan politik? Kami tidak ada hitam di atas putih. Waktu ketemu, beliau cuma katakan, Anda berani tidak kita calonkan jadi wakil gubernur DKI mendampingi Pak Jokowi. Tapi partai kami tidak cukup kursinya, harus berharap lagi pada PDI Perjuangan. Tapi ketika kami mengumumkan ini, konsekuensinya Anda bisa dipecat dari DPR RI. Terus beliau katakan ini tugas negara ketika rakyat sudah tidak percaya kepada pejabat. Dan kami temukan di daerah ada 2 yang hampir mirip, Pak Jokowi dan saya dan Pak Ahok katanya. Nah kalau 2 ini bisa jadi gubernur-wakil gubernur di DKI. DKI ini cover media kan cukup besar. Nah apapun yang kita lakukan ini akan membangkitkan kepercayaan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia. Masih ada gitu pejabat yang mau berkorban, mau bekerja keras untuk mewujudkan keadilan sosial. Itu diminta oleh Pak Prabowo yang ada janji. Makanya cuma kita katakan kalau begitu saya tidak akan pernah ngurus partai. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah diminta kampanye untuk pilkada Partai Gerindra. Dan walaupun nama saya dipasang sebagai salah satu ketua DPP, saya tidak pernah diundang untuk rapat DPP. Bahkan halal bihalal kemarin pun tidak pernah undang. Saya dengar, saya datang saja. Karena beliau menugaskan saya untuk menolong Pak Jokowi berhasil jadi gubernur, untuk menolong Pak Jokowi, untuk meyakinkan rakyat seluruh Indonesia bahwa masih ada pejabat yang betul-betul jujur tanpa pamrih bekerja untuk rakyat. Itu tugas saya seperti itu.
Di titik mana akhirnya Anda dengan Pak Jokowi bisa klop, atau sebagian orang mengatakan chemistry-nya di mana? Jadi saya ketemu, kita ngomong-ngomong saja waktu di Solo dari siang sampai sore. Ya, beliau merasa kenapa bisa ketemu? Saya kira kita semua orang pasti ketemu. Kalau kita otaknya mau mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat, otomatis kita dalam mengadministrasi keadilan sosialnya juga tidak mungkin berantem kan? Karena tujuannya jelas gitu loh. Ya pasti ketemu chemistry-nya. Kecuali Pak Jokowi atau saya pengen jadi pejabat, pengen jadi kaya raya. Wah itu pasti berantem. Kalau chemistry tujuannya mau nolong rakyat, ya tiap hari yang kita pikirin, ya gimana caranya mengadministrasi keadilan sosial kan. Tapi tentu dalam mengadministrasi keadilan sosial ini kami harus menjaganya di dalam koridor kebenaran konstitusi. Nah kalau itu yang kami yakin, ya tidak mungkin berantem. Saya kira semua orang akan sama, pasti sama. Jadi yang ribut-ribut sama kami ini kadang-kadang memang chemistry nggak cocok aja gitu. Pak Basuki, penegasan lagi tadi yang awal. Menurut Anda siapa yang paling menginspirasi Anda sehingga Anda, dalam istilah saya, selesai dengan latar belakang identitas Anda, etnisitas Anda? Siapa yang paling menginspirasi? Ya bapak saya lah saya kira ya. Bapak saya sudah katakan gitu loh, kita ini orang Indonesia. Negara tanah air kita Indonesia, tanah leluhur kita Cina. Iya. Tapi kita orang Indonesia. Jadi kalau ada bilang ngatain kita Cina atau apa, kita tinggal tantang aja. Kalau sampai satu hari Indonesia diserang, saya pasti di depan kamu. Kalau enggak, saya juga di depan. Iya, saya di depan kamu. Ya kira-kira gitu aja. Makanya di zaman udah merdeka ini kita tantang orang gampang aja kok. Lu ngaku Indonesia asli, ngaku yang punya negara ini. Lu buktikan dulu harta kamu dari mana. Pajak yang kamu bayar sesuai atau tidak itu loh. Kalau belum bisa, nggak usah ngaku asli lah. Itu bapak saya ngajarin. Jadi kalau orang bilang kita Cina macam-macam, berantem aja udah. Enak aja lu ngatain gua Cina. Yang tentu kalau Cina yang kasar itu yang rasis ya. Emang kamu yang punya negara ini mengusir kita lawan sampai darah penghabisan. Itu bapak saya tekankan seperti itu. Dan Anda mampu melampaui barrier itu ya. Sementara sebagai masyarakat dari kecil keluarga saya itu seperti itu. Kita tinggal di lingkungan yang Melayu Muslim. Dari kecil rumah kita terbuka. Bapak saya kira ngajarnya sangat tegas kok. Maka bapak saya katakan, kalau kita punya 1 miliar bantu orang miskin, 500.000, hanya 2.000 orang. Kalau kita jadi pejabat, kita bisa menolong orang semua punya penghasilan seperti itu. Dan bapak saya sudah bilang, orang miskin tidak bisa lawan orang kaya. Orang kaya jangan nonton pejabat. Jadi kalau mau lawan pejabat yang korup-korup itu jadi pejabat. Jadi kita lakukan perlawanan sekarang. Perlawanan kita apa? Bukan berantem. Kita kasih contoh bahwa saya mampu tidak korup. Jadi Anda nggak usah banyak ngomong sama saya gitu. Dari kecil itu disiapkan. Nah, sekarang ini dan ke depan ini apa PR atau hal yang belum selesai dalam Anda sebagai wakil untuk membenahi Jakarta, Pak Basuki? Oh, kalau PR banyak sekali. Transportasi, soal kemacetan ya, soal banjir, soal menyediakan rumah yang terutama. Mulai tahun depan kita sedang membuat satu rencana membangun 50.000 unit rumah susun. Supaya orang-orang yang tidak beruntung dia punya rumah untuk bisa masuk. Kalau mereka bisa masuk, kita bisa normalisasi sungai sama waduk. Termasuk para PKL, kita akan bangun banyak taman juga bisa untuk berdagang. Nah, kalau normalisasi sungai waduk bisa dilakukan, jalan inspeksi yang sepanjang sungai 7,5 meter kiri kanan, terdapat jalur mobil juga bisa dapat. Jadi itu jalan alternatif. Ya itu yang sedang kita lakukan. Nah, tugas kami adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial, gimana menerapkan NJOP untuk PBB yang adil. Sekarang bisa bayangkan NJOP itu masih 3 juta, 4 juta, sedangkan harga pasaran sudah 30 juta. Nah, bagaimana kita mengadministrasi ini supaya yang tidak mampu juga bisa dapat. Nah, orang miskin dikasih 0,5 yang masih di bawah 2 miliar gitu. 2 miliar sama 10 miliar kali 1, 10 miliar ke atas kali 1,5. Ini kita namakan mengadministrasi keadilan sosial. Nah, itu yang kita yakinin. Kalau bilang PR gimana Jakarta, tentu PR-nya banyak. Tapi kita yakin selama semua taat kepada aturan, ini bisa jalan. Hari ini kenapa orang bisa sembarangan dagang sembarangan, parkir sembarangan, berhenti sembarangan? Karena tidak pernah ada penegakan hukum. Kita mau penegakan hukum, apa yang dicantum masih diancam kurungan. Ada aktivis-aktivis yang ngaku aktivis HAM bilang kami melanggar HAM. Dia nggak ngerti. Melanggar aturan dan melanggar itu dua sisi yang berbeda gitu loh. Ketika Anda menegakkan hukum bagi yang pelanggar, Anda tidak melanggar HAM.
Jadi kadang-kadang ini aktivis itu keblinger gitu. Nah itu yang susah. Kalau kita lihat ke depan apa yang mau PR selesaikan, mau yakinin oknum-oknum LSM, oknum-oknum aktivis yang keblinger ini gitu. Itu yang kita mesti selesaikan, baru tidak banyak ngoceh. Bagaimana dengan persoalan bawaan Anda yang banyak orang mengatakan tidak bisa menerjemahkan kebijakan Anda, sehingga mereka katakanlah tidak mampu mengikuti irama cepat Anda? Kata siapa? Buktinya oke tuh. Yang nggak mampu kita begitu udah seleksi promosi terbuka lurah camat, sedangkan kantor kelurahan kantor kecamatan oke. Kalau ada satu dua yang nyempil karena memang faktor yang ada kan kita tidak bisa seleksi dari luar kemarin. Jadi dari yang kita tes 60% memang tidak bisa, tidak sesuai. Itu persoalan kesalahan lama ketika merekrut kan. Maka untuk merekrut yang baru kita akan perketat. Nah kita juga akan melakukan lagi seleksi promosi terbuka lagi untuk kepala sekolah dan pengawas. Nah itu kalau kita lihat yang eselon 2 kita sudah ganti beberapa kali, sudah relatif oke. Kita merasa sangat senang dan sangat beruntung kerja dengan PNS yang ada di DKI. Tidak ada masukan satupun dari luar, PNS dari luar. Mau dari Solo, mau dari Bali, tidak masukan satupun. Maupun dari kementerian-kementerian. Tapi kan kita bisa kerjasama dan mereka bisa menerjemahkan. Jangka panjang mereka mengkritik, dikhawatirkan pasca Pak Basuki, Pak Jokowi itu akan kembali lagi. Kalau khawatir seperti itu, tetap harus khawatir, pasti masalah terjadi. Karena jabatan kami cuma 10 tahun. Nah persoalan itu tadi, maka kita bilang Pak Jokowi harus pindah ke Merdeka Utara. Kuncinya di mana? Kuncinya itu di perekrutan kepala daerah. Hari ini kepala daerah yang masuk tidak pernah ditanya hartamu dari mana asalnya. Kita hanya mendaftarkan jumlah harta, itu masalahnya. Jadi siapapun ganti masih sama nanti kalau seperti itu. Makanya harus buat sistem. Kalau Anda mau jadi bupati, wali kota, gubernur, atau menteri, Anda bukan cuma melaporkan harta kamu, tapi harus bisa membuktikan dari mana. Kalau tidak bisa, ya jangan. Lalu sistem gaji diperbaiki, sehingga kita bisa mendapatkan yang profesional. Banyak profesional di luar mau jadi kepala daerah, tapi perekrutan sudah masalah. Mesti bayar partai, tapi bayar partai PDI Perjuangan dan Gerindra sudah membuktikan. Tidak bayar kan, seperti kami kan. Nah tinggal yang masuk ini harus kita buat sistem. Digaji yang layak, seperti profesional, ini CEO seluruh properti DKI nih. Sama ngurusin orang. Nah kenapa tidak digaji yang layak? Anda mau 1 miliar juga sebulan saya kasih. Daripada Anda gajinya 7 juta tapi ngembatnya 7 triliun. Kamu munafik kan di situ. Jadi itu harus diperbaiki. Jadi tidak perlu khawatir. Kita lebih khawatir aktivis-aktivis, pengamat-pengamat tidak pernah teriakan itu. Padahal kita sudah meratifikasi konvensi PBB nomor 7 tahun 2006 undang-undangnya. Di situ ada prinsip illicit enlistment, ada penambahan kekayaan yang haram, yang gelap, yang tidak sah. Kalau itu terjadi maka harta disita dan pejabat yang akan korup. Kalau dia tidak bisa membuktikan dari mana asalnya, tidak perlu kita terapkan. Coba terapkan peraturan itu ke dalam proses penerimaan calon-calon kepala daerah. Itu harus dilakukan. Jadi jangan kritik ini ditinggal, itu kan terlalu pesimis kan. Nanti habis selesai juga sama lagi. Waduh kalau udah ngomong gitu kita gak usah kerja aja begitu kan. Jadi kan lucu gitu kan. Kalau dia bilang, kamu mesti bikin sistem dong supaya waktu kamu pergi sistemnya sama. Ya sudah jadi Pak Jokowi presiden. Ketantang itu DPR terapkan sistem ini gitu loh. Nah, itu bisa seperti itu. Pak Basuki, tentu semenjak Anda dipercaya menjabat wakil gubernur, istilah saya pasti ada godaan ya. Katakanlah dari orang-orang tertentu, pengusaha tertentu yang punya kepentingan mendekati Pak Basuki, menawarkan program, lalu katakanlah membujuk Pak Basuki. Ada nggak kejadian yang Anda alami seperti itu Pak Basuki? Mereka tidak berani ya. Ini dikatakan kenapa Pak Prabowo bisa merekrut saya dan Pak Jokowi. Ini sudah teorinya Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Anda kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Kami adalah kepala daerah yang sudah terlalu banyak dibujuk, dikasih uang yang kami tolak. Dan saya kira semua orang tahu siapa kami. Orang nggak berani nego-nego pada kami. Sudah tahu siapa kami. Tapi waktu kami jadi bupati, ya macam-macam. Kasih sawit 20.000 hektar.
Dikasih 2000 hektar ditanamin, kasih 3 miliar. Nah itu udah kita tolak, mereka udah tahu siapa kami. Makanya saya katakan kalau Anda aktivis pun, Anda bilang Anda jujur, anti korupsi, sebelum Anda punya kekuasaan, saya belum tahu karakter Anda. Jadi kalau Anda sudah pernah berkuasa, kita tahu karakter Anda seperti itu. Kalau Anda jujur, bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil, pasti Anda bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Orang juga tahu. Bayangkan dia berhitung tawarin 10% sawit. Kalau 2000 hektar saja 1 juta, untung 2 miliar tiap bulan. Kita aja tolak. Apa yang Anda siapkan ketika ada godaan seperti itu, Pak Basuki? Saya tidak siapkan apa-apa. Yang penting waktu Anda masuk, apa motivasi Anda mau jadi pejabat? Kalau motivasi saya mau jadi pejabat kan jelas. Uang 1 miliar saya nggak bisa bantu 2000 orang. Tapi kalau saya jadi pejabat, saya bisa bantu semua orang, bukan pakai uang saya. Saya punya kantor bukan pakai uang saya untung. Itu aja. Jadi motivasi Anda masuknya apa? Anda teriak-teriaknya Anda iri, tidak kebahagiaan, atau memang Anda pengen berjuang untuk rakyat gitu. Kalau melihat Anda untuk nolong orang banyak, Anda tidak sanggup, ya pasti Anda happy. Ya saya sangat menikmati pekerjaan ini. Menolong rakyat nggak pakai uang saya. Bahkan saya dapat gaji, dia tanggung semua mobil. Ini nggak ada pekerjaan yang lebih menyenangkan kalau Anda mau tolong rakyat jadi pejabat paling enak. Pak Basuki, bagaimana memilah antara kepentingan Anda sebagai seorang pengusaha dan Anda sekarang dipercaya untuk menjadi pemimpin di Jakarta? Makanya saya harus lepaskan pengusaha. Dikelola dari akuntan saya. Makanya waktu saya jadi bupati pun saya jelas bisa memilah. Ketika orang mau memberikan kerjasama angkutan segala macam, saya tinggal pikir, kalau saya bukan bupati, kira-kira dia mau kasih saya ini. Kalau dia tidak, saya tahu. Misalnya contoh paling sederhana. Begitu saya jadi bupati, teman tambang saya yang bisnis langsung kasih saya 1 kulkas waktu saya bupati, kirim kulkas besar. Saya langsung kirim pulang. Lalu dia telepon saya, Hok, kita kan teman. Kenapa gue gak boleh kasih lu kulkas? Gimana cara bilang? Saya jawab sama dia. Waktu saya menikah, saya lagi butuh duit. Waktu bapak saya menikah, kamu cuma kasih saya 100 ribu. Kenapa sekarang kamu kasih saya kulkas? Justru waktu saya menikah, lo kasih saya kulkas. Kenapa tidak lakukan? Makanya saya bisa bilang seperti itu. Berarti ini karena saya bupati yang Anda kasih. Jelas. Nah sama seperti saya jadi Wagub. Banyak mau kasih saya, mau naik pesawat pribadi pulang Belitung pun hanya mau pinjemin. Mau naik kapal pesiar pun dipinjemin. Mau tinggal di Pulau Villa pun dikasih semua. Mau naik mobil paling mewah pun dipinjemin. Pertanyaan saya waktu saya jadi temen lu biasa-biasa, gue buka pintu mobil lu bilang, hati-hati lu, jangan salah buka lu, ini otomatis tuh. Karena kita kan bego kan, kita main jeger tutupan. Ini mobil gak bisa lu, ini mesti di tas. Kita orang kampung kita mana ngerti sih. Bawa mobil bagus kita gak bisa main di. Ya kalau mobil kita naik mobil kaleng kan kalau gak kenceng kan gak tutup kan. Mobil mewah gak bisa, mau taruh itu nyedot sendiri gitu gak. Dia tutup sendiri. Nah itu masalah kan. Sekarang kamu pinjemin saya gitu. Kamu udah tahu saya orang kampung. Artinya apa? Ini karena saya Wagub. Cuma kalau saya nggak Wagub, lu marah-marahin lu naik mobil lu, sana tutup pintu lu marahin. Sederhana gitu cara itu. Di tengah kesibukan Pak Basuki sebagai Wagub, masih nggak Anda sempat katakanlah mendalami hobi Anda yang mungkin dulu pernah Anda lakukan? Tapi karena kesibukan sekarang akhirnya terbengkalai atau... Saya nggak punya hobi apa-apa, jadi hobi olahraga ringan, baca, nikmatin tanaman, berenang, saya masih lakukan, tapi nggak bisa tiap hari. Ya, seminggu sekali, 2 kali. Kalau olahraga saya masih bisa lakukan tiap hari. Hobi saya itu, hobi saya kalau bisa nolong orang banyak, saya senang, nggak pakai duit saya soalnya. Itu udah happy saya. Mereka orang berpikir saya kerja gitu capek pasti bisa kebakar, burn out gitu ya. Lihat muka saya masih segar-segar aja kan. Saya happy aja karena saya nikmati. Bukan pakai duit saya nolong orang. Tadi Pak Basuki sempat cerita membaca. Bacaan Anda terakhir apa Pak Basuki? Macam-macam. Kita bisa macam-macam buku lah orang kasih. Kita lihat macam-macam. Saya nggak gitu hafal dengan buku-buku gitu. Sejauh mana peran keluarga, anak dan istri Anda bagi aktivitas Anda sekarang? Ya, kalau keluarga tidak dukung ya pasti kamu repot. Kalau pulang ke rumah istri kamu nggak mau ngomongnya, kamu pasti pusing loh. Anak-anak kamu kan, ya keluarga pasti mendukung. Kalau tidak dukung tidak bisa hari ini.
Yang terakhir Pak Suki, kesimpulannya apa konsep kepemimpinan menurut Anda? Konsep kepemimpinan ya melayani. Jadi model showcase sebuah transformasi, sebuah kuasa transformasi dan melayani. Jadi pemimpin itu harus contoh, model, showcase. Ya Anda nggak perlu banyak ngomong sebetulnya. Ya Anda harus ngomong untuk sampaikan ide Anda, apa yang mau Anda lakukan. Tapi Anda tidak perlu ngomong ngajarin orang mesti begini-begini. Anda cukup tunjukkan. Dengan kata lain dengan memberi contoh gitu. Ya showcase, ya betul disebut showcase untuk mempertontonkan. Inilah kuasa transformasi itu. Ini showcase-nya saya. Dan saya itu melayani. Itu konsep seperti itu. Terima kasih banyak Pak Basuki. Excellent.